Dulu tuduhan yang dilayangkan kepada Pak Jokowi tidak cuma disebut sebagai penjilat Israel, tapi juga penjilat Cina, anti asing, kafir, bahkan Fir'aun. Saya ingat dulu itu, ketika Bapak Prabowo masih didukung oleh FPI dan HTI, serta parpol-parpol Islam, Bapak Prabowo kan diagung-agungkan oleh mereka. Bahkan ulama-ulama mereka, 1.000 ulama pendukung Bapak Prabowo, mendoakan agar Pak Jokowi kalah, mendoakan agar Bapak Jokowi diberi penyakit yang tidak ada obatnya, mendoakan agar Pak Jokowi dan keluarganya sengsara dunia akhirat. Saya masih ingat itu, saking bencinya. Bahkan mereka mengeluarkan kata-kata yang sangat menghujam jantung siapapun yang mendengarnya. Gantung Jokowi. Ini kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas diucapkan apalagi kepada seorang pemimpin negara. Dan yang mengucapkan adalah ulama yang mendukung Bapak Prabowo. Saat ini Bapak Prabowo mengalami sendiri betapa sakitnya ketika Bapak Prabowo dituduh sebagai orang yang pro Israel, orang yang sesat, orang kafir. Sebenarnya begini teman-teman, dalam kehidupan bernegara, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk bertetangga dengan agama apapun secara damai. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Kalau kubu FPI HTI mengatakan bahwa kedamaian yang sedang diumumkan oleh Bapak Prabowo terhadap Israel itu adalah sebuah kesesatan. Artinya mereka sedang memfitnah Rasulullah SAW, seolah-olah Rasulullah dulu mengajari kita untuk membenci Yahudi. Padahal Rasulullah SAW itu menikah dengan seorang perempuan Yahudi. Kalau memang darah Yahudi itu halal, tentu Rasulullah tidak akan menikahi seorang Yahudi. Nah, ini ajaran-ajaran seperti ini tidak disampaikan kepada umat Islam dari kubu Islam radikalis. Padahal Islam yang sebenarnya adalah Islam yang cinta damai. Islam yang memanusiakan manusia meskipun berbeda agama. Dulu bahkan di era pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang Yahudi yang diperlakukan tidak baik oleh gubernurnya. Mengadu kepada Umar bin Khattab, mengirimkan pesan kepada sang gubernur melalui sebuah tulang yang diberi tanda pedang di tulang tersebut. Lalu Umar berkata kepada orang Yahudi, silahkan kirimkan ini kepada gubernur itu. Dikirimkanlah tulang itu. Lalu gubernur tersebut gemeteran. Karena arti dari sayatan pedang di tulang itu adalah kematian jika kamu tidak berlaku adil. Akhirnya rumah Yahudi tersebut tidak jadi digusur. Padahal penggusuran rumah Yahudi tersebut adalah untuk membangun masjid. Tapi Umar tetap membela Yahudi itu. Apakah pengajaran-pengajaran ini tidak sampai ke telinga mereka? Dulu memang saya tuh sering dicekoki oleh mereka ini, orang FPI, HTI, yang mengatakan bahwa ini diulang-ulang terus ceritanya. Nanti di akhir zaman, batu pun akan berteriak, bercerita di mana Yahudi bersembunyi. Mereka menceritakan ini berulang-ulang seolah-olah alam pun membenci Yahudi. Entah dari mana asal cerita ini. Tidak mungkin Allah itu akan menyengsarakan bangsa Yahudi dengan cara seperti itu. Kecuali mereka sudah membangkang dan mengajari hal-hal buruk kepada manusia di sekitarnya. Mungkin hal itu bisa terjadi. Tetapi yang ditekankan di sini adalah seolah-olah bangsa Yahudi itu dibenci oleh Tuhan. Ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa Bapak Prabowo akan bekerja sama dengan bangsa Israel, asalkan Israel menghentikan buatan zolimnya kepada bangsa Palestina. Harusnya didengarkan dulu ceramah Pak Prabowo seperti apa. Sehingga kalian tidak sembrono menuduh presiden kita dengan kata-kata yang kasar, dengan caci maki. Pak Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Iblis itu pihak yang ditugaskan oleh Tuhan, dalam tanda kutip, untuk memusuhi manusia, supaya manusia ini bersatu melawan iblis. Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden seperti apa.
aku benar-benar mungkin nggak bakal ngerti. Karena bagiku itu adalah sesuatu yang apa yang terjadi menjijikkan banget. Biar bagaimanapun Bapak Prabowo itu pemimpin kita. Didengarkan dulu pidato Bapak Prabowo seperti apa sampai habis. Jangan ujuk-ujuk kalian emosi. Islam itu tidak suka kekerasan, tidak suka peperangan. Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk berbuat adil kepada siapa saja. Sekalipun kepada musuh-musuh kita, kita harus berbuat adil. Bahkan di Al-Quran juga disebutkan, berbuat adillah kepada musuh-musuhmu. Ini pada belajar ngaji nggak sih? Saya dulu tercuci sih, saya dulu juga tercuci otaknya. Sehingga yang ada di kepala saya hanya kebencian, kebencian, kebencian saja. Tapi alhamdulillah saya diberi petunjuk bahwa memang ajaran Islam itu tidak seperti itu, tidak mengumbar kebencian. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya yang ada di alam itu dirahmati semua, mau bangsa Yahudi kek, mau apa kek, semua diberi rahmat. Bahkan pendosa-pendosa itu diberi rahmat oleh Tuhan. Nggak diberi rahmat setiap kali kita berbuat dosa, ya dilaknat sama Allah, kan tidak. Di dunia ini memangnya semua orang suci, tidak berbuat dosa. Semua kita ini pendosa. Tapi karena rahmat dari Allah itu, sehingga siksaan buat kita ditunda-tunda. Allah itu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Kalau di akhir zaman beda lagi. Nanti cerita yang kalian sering gaung-gaungkan, nanti Yahudi akan bersembunyi dan dikejar-kejar oleh batu pun akan bercerita, itu ada Yahudi, itu ada Yahudi. Itu nanti di akhir zaman, ketika seluruh umat manusia berbuat ingkar, tidak ada yang berbuat baik. Salah satunya adalah bangsa Yahudi. Ketika Al-Quran sudah nggak ada lagi di atas muka bumi, tidak ada lagi orang yang mengaji, tidak hidup lagi ulama-ulama. Nanti kalau ulama-ulama sudah pada mati semua, yang tersisa hanya tinggal orang-orang munafik. Allah pun masih merahmati itu. Orang-orang munafik itu kan dipilihin. Mana yang ada keimanan sebesar biji jarah itu akan diselamatkan. Dengan cara apa? Dihembuskan angin panas, sehingga orang-orang yang punya keimanan sedikit itu meninggal. Sehingga mereka tidak merasakan lagi siksa kiamat. Bumi hancur. Dan orang yang mengalami siksa kiamat itu luar biasa, teman-teman. Makanya saya bilang, penjahat pun saat ini sama Allah masih dirahmati. Koruptor-koruptor di negara kita ini kan banyak. Tapi mereka dirahmati, diberi kesempatan untuk tobat. Memang koruptor-koruptor itu kalau melakukan kecurangan, suap, mengkorup, makan uang rakyat, langsung bentol-bentol badannya. Langsung busuk gitu matanya. Gitu. Mulutnya busuk, tangannya busuk. Tidak, karena mereka masih diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, bangsa Yahudi, ngapain kalian benci bangsa Yahudi? Memangnya bangsa Yahudi saat ini menindas umat Islam? Ya iya, yang di sana. Karena apa? Ada perebutan wilayah. Nah, kalau Indonesia nggak mau bekerja sama dengan Israel, bagaimana caranya Indonesia bisa menyelamatkan bangsa Palestina dari jajahan Israel? Jadi Indonesia, karena non-blok, Indonesia mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Israel. Dengan catatan apa? Catatannya adalah bangsa Israel harus berhenti menindas Palestina. Itu kan deal-deal yang luar biasa. Deal-deal buat perdamaian dunia. Dan itu memang ajaran Islam. Kok kalian yang ngaku-ngaku Islam sok-sokan bilang, oh, jangan lagi percaya pada Prabowo. Turunkan itu fotonya. Apa itu? Ini buat kedamaian dunia loh. Efeknya apa? Bangsa Palestina nanti akan damai hidupnya. Tidak lagi diserang oleh Israel. Karena kita non-blok. Makanya belajar tentang bela negara. Supaya kalian paham apa itu non-blok. Kita memilih non-blok supaya kita tidak blok ke sana, blok ke sini. Kita tidak dukung sana, tidak dukung sini. Kita menjadi bebas melakukan perdagangan dengan negara manapun. Kalau sudah non-blok artinya kita harus menghormati semua negara. Dalam Al-Quran itu kan Israel nggak punya negara. Dalam Al-Quran memang disebutkan seperti itu. Tapi apakah kalau sudah lahir bangsa Israel, lalu kita bisa berbuat semena-mena kepada mereka, sementara mereka tidak menyerang kita? Kita memang wajib membela Palestina, karena Palestina sesama Muslim. Tapi kita tidak boleh juga zolim kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada anak-anak, ada perempuan juga, ada orang tidak berdosa. Orang yang nggak tahu menahu tentang politik. Jangan dicampur baur. Kalian tahu Amerika, itu isinya orang Israel semua itu. Karena mereka tidak punya negara, mereka lari ke Amerika, ke Eropa, ke Asia. Ada di mana-mana bangsa Israel itu. Karena nggak punya negara. Terus kalian mau larang mereka hidup. Kalian kalau ngelihat ibu-ibu hamil, anaknya dibuangnya kalian nyala-nyalain tuh ibu. Itu bangsa Israel sudah tumbuh, kalian mau bunuhin gitu. Kalian mau tolak gitu. Rasis namanya itu. Saya bukan mendukung bangsa Israel yang zolim, atau orang Yahudi yang zolim kepada Rasulullah. Tidak, saya juga membenci bangsa Yahudi yang dulu pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal terhadap Rasulullah SAW. Saya membenci orang yang meracuni Rasulullah. Saya benci pada mereka. Tapi, apakah bangsa Israel yang saat ini hidup juga punya keinginan untuk melakukan hal-hal keji terhadap umat Islam? Itu harus dikaji. Tidak bisa kita menuduh mereka begitu. Artinya bangsa Israel, seperti orang-orang turunan Yahudi ya, seperti Mark Zuckerberg, itu kan turunan Yahudi. Dia bikin Facebook, kalian pakai Facebooknya.
Itu yang menciptakan teknologi rata-rata bangsa Yahudi, karena di Al-Quran juga disebutkan bangsa yang paling diberkati oleh Tuhan, diberikan kecerdasan ya orang Yahudi, yang sekarang dikenal dengan bangsa Israel. Gitu. Kalau saya panjang-panjang bikin konten ini nanti dikiranya saya ini mendukung Yahudi lagi. Antek Yahudi. Memang susah ya mengingatkan pembenci-pembenci ini. Apalagi orang yang sudah terdogma, terdoktrin kebencian terhadap yang berbeda agama. Susah ya. Harus ada sebuah karunia yang besar dari Tuhan supaya kita bisa lepas dari doktrinitas itu. Terima kasih. Jika setiap manusia tahu diri, bercermin dan membenahi, tidak menuding atau mencaci, tentu dunia akan berseri. Jika kita semua tak bisa menahan diri, merasa benar dan paling jeli, enggan mendengar dan pura-pura tuli, apakah itu yang namanya sufi? Gelar-gelar disandang, pakaian alim dipajang, ayat-ayat berkumandang, namun kalimat bengis terpampang. Ingin menasehati penguasa, kenapa cuma kehabisan kosakata, atau sengaja tanpa masa kau bisa apa, tanpa ongkos jasa kau peduli apa, tanpa bulan surga kau punya apa, tanpa dusta duniamu hampa. Jika kita semua tak bisa menahan diri, merasa benar dan paling jeli, enggan mendengar dan pura-pura tuli, apakah itu yang namanya sufi? Gelar-gelar disandang, pakaian alim dipajang, ayat